Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ahmad Abdiah, yang saya hormati Bapak Moderator, serta Ibu, Bapak-Bapak sekalian, serta ibunya peserta hari ini yang berbahagia. Seraya memanjatkan kembali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ahmad Abdiah yang telah mengundang kami yang terdiri dari Indonesia Aksara. Ini diskusi antara keluarga NU dengan Indonesia Aksara. Jadi Bapak waktu itu undangan mengajak saya pada waktu peresmian Indonesia Aksara. Terima kasih kehadiran Bapak-bapak untuk deklarasi kami. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, kemarin saya mendapat sampai ya, bahwa hari ini kita akan mendiskusikan 4 kemungkinan, 4 skenario yang dihadapi dalam masa yang akan datang. 1, negara kita masih seperti ini, demokrasi seperti saat ini, dikuasai dalam alih generasi ini dikuasai Islam radikal, sosialis radikal, dan liberal kapitalis. Itu 4 skenario yang akan kita bahas hari ini. Menurut pendapat saya, tadi saya dapat ceramah arahan dari Ketua PBNU, katanya 4 pilar sudah selesai. Nah, jadi 4 pilarnya sekarang PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan NU merupakan pengganjal NKRI. Di 2 hal itu yang saya tangkap. Jadi Ibu Bapak sekalian, mengenai 4 skenario, marilah sebenarnya kita kembali ke belakang dulu melihat bahwa di dalam rapat para pendahulu kita, di dalam risalah-risalah PKI itu sudah dibahas. Kita itu mau mendirikan negara seperti apa? Dan Bung Karno mengatakan bahwa kita akan mendirikan negara dan semua untuk semua. Bukan negara perorangan, bukan negara bangsawan, bukan negara kapitalis, liberalis. Di situ di dalam risalah PKI itu lengkap, Pak, bahwa apa yang harus dilakukan kita, dan disitulah satu tradisi atau satu pertunjukan toleransi yang sangat tinggi dari tokoh-tokoh Islam. Di situ dalam risalah itu tokoh-tokoh Islam bagaimana diskusinya antara Agus Salim dengan Bung Karno dan sebagainya. Akhirnya dalam perdebatan yang hangat itu sudah diputuskan, sehingga kita putuskan kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi beberapa hal masalah apakah kita negara Islam, sosialis, dan liberalis kapitalis itu sudah diputuskan dalam PKI yang dilanjutkan oleh PPKI, bahwa negara kita adalah negara yang berdasar Pancasila. Dan tadi dideklarasikan oleh Pak Said Akil bahwa NU-nya itu adalah ganjilnya. Nah begini Pak, kalau menurut saya alternatif itu sudah nggak ada, nggak akan ada. Nah, berarti kalau ini terjadi berarti ganjilnya jatuh dong. Nah, maka kalau sekarang merasa nggak kuat, ya kita harus bikin kekuatan supaya kuat. Kita harus bikin kekuatan itu supaya kuat. Nggak ada alternatif lain bahwa negara Pancasila yang dulu telah disepakati oleh para pendahulu negara dengan membahas apakah dulu negara Islam ataukah negara sebar dan sebagainya itu sudah diputuskan. Nah. Jadi nggak ada skenario ini. Lebih baik kita berkelahi aja kalau ada negara itu. Ya. Untuk itu kita harus siap payung sebelum hujan. Ya, salah satunya yang saya sarankan bagaimana NU kita harus membuat kekuatan, ya kan? Karena itu nanti bicara kekuatan itu. Jadi kita bentuk seperti zaman dulu kita bentuk sekretaris bersama itu. Kekuatan-kekuatan moral rakyat. Kalau menurut saya namanya segap aja biar tahu bahwa bukan parpol aja yang bisa bikin segap ya. Rakyat pun juga bisa bikin segap. Jadi itu nggak ada alternatif Pak. Nggak ada jalan mundur. The point of return untuk negara Pancasila.
Yang adalah kita ke depan menginventarisir, mengevaluasi, dan menata kembali lebih baik. Jadi di sini negeri demokrasi seperti saat ini, ya kan? Nah ini negeri kita masih demokrasi atau liberal, saya juga nggak tahu kan gitu ya. Maka kita perlu namanya reorientasi. Maka yang perlu kita lakukan bukan mempersiapkan 4 skenario ini, Pak. Yang kita lakukan sebaiknya melakukan konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional itu paling nggak ada 3-4 hal. Yang pertama adalah kita melakukan reorientasi. Sesungguhnya kita di titik mana sih? Apakah memang benar masih Pancasila atau sudah liberal kapitalis lah? Iya kan? Kita harus tahu kita di titik mana ini. Dan kita nggak perlu saling menyalahkan. Yang kedua, nggak perlu saling berselisih, nggak perlu saling bertengkar, apalagi timbul konflik. Nggak perlu, Pak. Yang kita lakukan harus kumpul seperti ini, berdiskusi, menginventarisir mana yang sudah dihasilkan oleh bangsa ini dan mana yang belum berhasil. Yang ketiga adalah kita melakukan merancang bangsa ini ke depan. Nggak boleh balik lagi, Pak. Ini sudah dulu di dalam BPU, PKI, dan PPKI itu perdebatannya sudah sengit, Pak. Bagaimana kita merumuskan negara. Dan NU juga sudah berjanji untuk sebagai pengganjal NKRI. Jadi udah nggak boleh mundur lagi. Yang ketiga adalah, yang keempat, terakhir adalah membentuk kekuatan, Pak. Membentuk kekuatan moral. Sekber, kalau dulu ada sekber Golkar, itu kan jadul ya. Sekarang sekap Pak musuhnya. Biar tahu bahwa kita juga bisa bikin sekap, bukan hanya parpol aja kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 4 hal itu melakukan konsolidasi nasional. Karena NU sebagai pengganjal tadi, hal-hal yang dasar dan kesepakatan bangsa, tentunya harus mampu sebagai pelopor untuk revitalisasi hal-hal yang mendasar dan kesepakatan bangsa. Kalau populernya, kalau Pak Taufik menyebut 4 pilar tadi. Yang kedua, yang lebih penting lagi, itu kan satu slogan ya Pak. Yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa membangun pemahaman dan kesadaran kepada kita semua, seluruh rakyat, tentang hak dan kewajibannya. Hanya jangan hak aja, kewajibannya kagak gitu ya. Jadi itu harus dibangun. Dan yang ketiga adalah bentuk kekuatan supaya ganjalnya tadi kuat. Jadi tidak ada lagi itu skenario udah diputuskan itu. Kemudian yang ketiga adalah dalam regenerasi tentunya harus memilih pemimpin yang baik supaya skenario ini nggak jadi, Pak. Memilih seorang pemimpin transformatif yang mampu memperbaiki, menata kembali demokrasi yang sedang jalan sesuai dengan jati diri dan kultur bangsa. Nah, tinggal kita evaluasi saat ini kita demokrasi ini seperti kultur bangsa kita enggak. Karena saat ini ada kesenjangan antara konstitusi dengan praktek-praktek penyelenggaraan negara. Jadi Bapak sekalian, perlu saya ingatkan bahwa fundamentalis keagamaan dan fundamentalis sekuler itu harus dihindarkan dari negara. Para pendahulu kita telah menemukan titik tengah keemasan yang namanya Pancasila itu. Karena kalau fundamentalis agama dan fundamentalis sekuler itu, maka akan saling mengucilkan antara ketuhanan dan politik. Dan para pendahulu kita telah menemukan titik tengah emas itu. Jadi itulah yang terbaik, saya kira kita tidak mengharapkan adanya 4 skenario. Yang kita harus lakukan adalah 1, memperkuat ganjal itu, merevitalisasi 4 pilar itu, membentuk kekuatan, karena memang kita karena ganjal ya harus kuat gitu Pak ya. Nah, kita dari ASA, dari Indonesia ASA, kita membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk bekerja sama sehingga ganjal itu kuat. Nah, mengenai khalifah itu sebenarnya kan urusan keagamaan ini sudah selesai. Kita adalah mengurusi tentang keduniawian sebenarnya. Sudah. Jadi 4 kekhalifahan itu sudah selesai mengurus agama. Jadi jangan dicampurkan antara agama dengan politik, dengan negara seperti itu. Jangan dicampurkan di dalam
kehidupan bangsa kita, yaitu fundamentalis agama dan fundamentalis sekuler. Nah, kita sudah menemukan titik tengah. Untuk itu Indonesia Asa membuka pintu selebar-lebarnya kerjasama agar kita tetap pada negara yang sudah disepakati oleh pendahulu kita, dan kita berjuang. Kita semuanya masih utang semua ini, utang sejarah. Utang sejarah untuk menciptakan, mewujudkan cita-cita bangsa. Kita generasi penerus semua masih utang terhadap sejarah itu. Cita-cita bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hingga dulu Bung Karno itu untuk mencapai itu maka membuat koridor yang namanya Trisakti. Trisakti itu sebelum dikeluarkan Pancasila. Dalam renungan Bung Karno itu, Trisakti itu adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan kepribadian di bidang sosial budaya. Pak Harto membentuk Trisakti. Dan ini ya kecil-kecil gini kita merenungkan, saya mengedepankan yang namanya trilogi asa, adil, sejahtera, dan aman. Dan itu juga diamini oleh Islam. Diamini oleh Islam. Negara adil, sejahtera, aman dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah utang sejarah kita. Kita tidak boleh mundur, tidak boleh kalah dengan skenario-skenario itu, maka kita harus memperkuat barisan dengan membentuk satu sekretaris bersama atau gabungan dalam kekuatan moral. Dan itulah kita harapkan NU bersedia, sehingga kalau kita bersama-sama ganjalnya ya lebih kuat, gitu kan, gitu ya. Kita harapkan sekali lagi. Nah, Indonesia Asa ini bertujuan untuk memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan mengajak komponen-komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama bangkit, bersatu, bekerja keras untuk Indonesia lebih maju. Dan Indonesia Asa punya kepercayaan dalam pembangunan ini akan mampu mewujudkan Indonesia yang asa di tahun 2045, di mana adalah Indonesia sudah 100 tahun merdeka. Saya percaya, kenapa? Karena sesungguhnya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang terpilih, namun juga sekaligus terancam. Terpilih karena sesungguhnya Tuhan ini sudah memberi petunjuk, bangsa Indonesia nanti akan menjadi negara adidaya. Dan itu sudah dialami pada 7 abad sebelumnya, yaitu abad 14 di bawah Kerajaan Mojopahit, dan 7 abad kemudian di bawah Kerajaan Sriwijaya. Dan Indonesia Asa percaya pada abad ini, 2045, Indonesia akan mengalami kejayaan kembali. Karena Tuhan sudah memberi isyarat, yaitu pada tahun 2040, Indonesia pada puncak komposisi demografinya 60% adalah tenaga kerja produktif. Nah, ini satu tanda bahwa Indonesia memang terpilih untuk menjadi negara yang adidaya. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan diri, menyiapkan generasi muda menyongsong itu semua. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, demikianlah pengantar diskusi dari saya, bahwa kita perlu untuk melanjutkan negara yang sudah terbentuk sesuai dengan kesepakatan. Dan kita harus bertekad pada 100 tahun Indonesia merdeka, itu Indonesia sudah mampu mewujudkan cita-citanya sebagai negara yang jaya. Itu yang harus kita tekadkan. Untuk itu kita harus sedia payung sebelum hujan. Kita harus merevitalisasi kesepakatan-kesepakatan itu. Membangun pemahaman dan kesadaran, bukan hanya masalah doktrin-doktrin kesepakatan bangsa itu, tapi justru juga kepada pemahaman dan kesadaran hak dan kewajiban dari seluruh rakyat. Dan yang ketiga adalah kita harus membangun kekuatan bersama